Halo teman-teman, kembali di video pembelajaran Prodi Jurnalistik Vkom Unpad. Saya Andika Vinianto, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai jurnalisme digital dalam bentuk metaverse. Pertama, apa yang dimaksud dengan metaverse? Metaverse adalah teknologi digital yang mampu menciptakan dunia virtual 3D dengan memanfaatkan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, di mana penggunanya dapat seolah-olah berinteraksi secara nyata dalam dunia virtual. Meskipun saat ini belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya, namun metaverse sebagai sebuah media baru memiliki potensi yang sangat luas. Dalam metaverse, pengguna dapat membuat avatar sesuai keinginannya yang digunakan sebagai representasi pengguna di internet. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan kegiatan apa saja dalam bentuk virtual seperti berkumpul, atau mengadakan rapat, bekerja, bermain game, mengadakan berbagai acara, mengikuti konser, berbelanja online, hingga membeli sebuah properti digital. Lalu dalam konteks jurnalisme, kehadiran metaverse berpotensi untuk dapat menjadi peluang dan nilai baru bagi keberhasilan jurnalisme modern, sekaligus dapat mendefinisikan ulang jurnalisme dengan memperkenalkan teknologi imersif seperti virtual dan augmented reality, menawarkan cara baru bagi jurnalis untuk bercerita dan berinteraksi dengan audiens. Secara umum, saat kebanyakan orang memikirkan metaverse, mereka memikirkan tentang virtual reality. Meskipun VR adalah bagian besar dari ruang digital, itu bukan satu-satunya aspek. Metaverse adalah rumah bagi beragam pengalaman digital, termasuk AR, mixed reality, dan juga kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini sangat penting bagi jurnalis karena menyediakan cara baru untuk menyampaikan berita dan berinteraksi dengan audiens. Pada prinsipnya, jurnalisme metaverse mengacu pada tindakan melaporkan berita di lingkungan VR. Hal ini dapat dilihat sebagai evolusi jurnalisme tradisional yang memungkinkan reporter memberikan cerita dan pengalaman yang lebih mendalam dan menarik kepada audiensnya. Beberapa organisasi berita telah bereksperimen dengan jurnalisme dan VR sejak tahun 2015 dengan New York Times berkolaborasi dengan Google untuk mendistribusikan tayangan virtual reality kartun kepada pelanggannya. Lebih lanjut, jurnalisme metaverse ini memungkinkan reporter uh, melakukan wawancara di ruang virtual ya untuk reporter, orang-orang yang diwawancarai dan audiens. Selain itu, metaverse menawarkan ruang bagi pengguna untuk berinteraksi dengan avatar digital yang tidak dapat mereka ajak bicara di kehidupan nyata. Media ini juga memungkinkan penonton untuk melihat gambar dan pengalaman terkait peristiwa terkini, seperti menonton cuplikan dan perkembangan secara real time. Lalu, mengapa kita harus mengkaji metaverse? Metaverse merupakan pengembangan dari berbagai penemuan teknologi sebelumnya yang telah bermanfaat bagi banyak dimensi media seperti para pekerja media maupun konsumen yang juga merasakan pengalaman dalam dunia berita atau liputan yang dibawakan oleh jurnalis atau dikenal dengan immersive journalism. Penemuan-penemuan yang pada sebelumnya hanya identik dengan karya budaya populer yang tercermin pada berbagai fiksi ilmiah, namun sekarang sedikit banyak telah terintegrasi dengan cara mengemas sebuah karya jurnalistik seperti robotic journalism yang merupakan salah satu jenis dari computer assisted reporting, tingkat lanjut yang menggunakan artificial intelligence. Nah, penggunaan teknologi tersebut dilakukan oleh media daring di Indonesia, salah satunya berita tagar.id dengan nama Robotorial,
dalam pelaporan berita hasil pertandingan sepak bola misalnya. Lalu ada AI atau artificial intelligence yang juga telah terintegrasi ke dalam jurnalisme untuk menyederhanakan tugas-tugas yang dapat diotomatisasi, termasuk pembuatan konten, analisis data, dan bahkan pengecekan data. Saat ini organisasi berita semakin banyak menggunakan alat yang didukung AI untuk menyusun artikel, menyusun data, mengumpulkan data, dan memberikan rekomendasi konten yang dipersonalisasi kepada pembaca. Salah satu penerapan AI yang paling menonjol dalam jurnalisme adalah penggunaan chatbox dan asisten virtual yang untuk berinteraksi dengan audiens dan menjawab pertanyaan umum. Kemudian terakhir ada VR atau virtual reality yang jika dimanfaatkan dengan optimal, ini diharapkan dapat menciptakan karya jurnalistik yang lebih greget, di mana kolaborasi antara jurnalisme dan teknologi VR menjadi sebuah fenomena yang memungkinkan jurnalis membawa membawa peristiwa yang terjadi di tempat yang jauh menjadi dekat dengan halayak. Ya. Ketika jurnalisme yang tadinya hanya berupa artikel maupun audiovisual yang satu arah, ditambah variasinya menjadi konten audiovisual yang dengan format 360 derajat. Ya. Halayak tidak hanya menyimak, tapi seakan berada dalam lingkungan yang menjadi konteks penting dari peristiwa yang dilaporkan. Selain itu, munculnya diskusi mengenai peran metaverse dalam jurnalisme ini sudah lama dibangun sejak ramainya pembicaraan tentang metaverse pasca penggantian nama perusahaan Facebook menjadi Meta, di mana CEO Mark Zuckerberg telah berinvestasi jutaan dolar untuk menciptakan sebuah lingkungan virtual yang dapat dimasuki oleh para penggunanya dibanding dengan hanya melihat sebuah informasi dan berinteraksi di layar saja. Ya. Lalu pengkajian mengenai metaverse menjadi penting ketika terlihat mulai ada ketertarikan di dunia jurnalisme untuk menggunakan metaverse. Tepatnya terdapat 8% dari pengguna media di dunia berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Numen pada tahun 2022, di mana jurnalisme metaverse dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan informasi dan memenuhi kebutuhan informasi yang semakin beragam. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pengelola media yang merepresentasikan 52 negara menyebutkan bahwa terdapat 5 jenis format karya jurnalisme yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Meski saat ini presentasinya hanya berkisar 8%, jika dibandingkan dengan format lain seperti podcast atau audio digital, yaitu 80%, kemudian bulletin email 70%, video digital 63%, aplikasi platform suara 14%. Teknologi metaverse ini dianggap sebagai fenomena baru dan memiliki potensi besar sebagai wadah berbagai aktivitas termasuk jurnalisme. Lalu metaverse menawarkan peluang baru bagi jurnalisme. Misalnya, jurnalis dapat melaporkan berita dengan cara yang lebih interaktif dan mendalam. Tak hanya itu, metaverse juga dinilai mampu memfasilitasi halayak dan jurnalis untuk berkolaborasi serta memungkinkan halayak berpartisipasi dalam pembuatan berita secara langsung. Pada saat ini pertumbuhan media online begitu pesat dan tentunya akan memberikan tekanan ya pada industri media. Maka untuk dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan tersebut, media massa harus mampu mengeksplorasi metaverse hubungan dengan perkembangan dunia pers. Media massa harus mempersiapkan diri mengantisipasi segala perubahan yang datang begitu cepat dan bersiap bermigrasi dari fisik ke online atau bahkan mengembangkan keduanya agar tidak tertinggal. Di samping itu, pentingnya pengkajian metaverse juga dilatar belakangi oleh fakta bahwa mayoritas dari pengguna layanan informasi yang mengunduh dari internet akan menggunakan peringkat bergerak atau mobile device.
di mana pada perangkat seperti itulah metaverse hidup dan berkembang. Selain itu, kesulitan media tradisional untuk dapat beradaptasi dengan media baru telah menimbulkan banyak perusahaan media yang melakukan penyusutan staf, sehingga banyak jurnalis milenial yang kehilangan kesempatan di media konvensional akibat efisiensi tersebut. Lalu inovasi juga, metaverse itu juga berkembang dengan cepat, ya. Bahkan perusahaan seperti Microsoft dan Nvidia juga telah mengembangkan platform metaverse untuk saling berkolaborasi mengerjakan proyek di dunia virtual berbasis teknologi tersebut. Hingga munculnya varian perangkat virtual reality yang lebih praktis dan juga terjangkau. Pada penerapannya, kegiatan jurnalisme dapat kita lihat pada dunia virtual Second Life, ya. Ini adalah salah satu contoh sebuah dunia yang serupa dengan The Metaverse dan diluncurkan pada tahun 2003 oleh Linden Lab. Di Second Life, dunia virtual tersebut memungkinkan penggunanya untuk menciptakan apa yang mereka inginkan dan menjadi siapa yang mereka inginkan. Selain itu, para penggunanya juga menjalani kehidupan fantasi yang terpisah dari batas-batas kesibukan sehari-hari mereka. Beberapa bahkan bertemu, menikah, dan membesarkan keluarga. Ketika diluncurkan pada tahun 2003, terdapat sekitar 500 peserta yang kemudian membengkak, ya, menjadi lebih dari 5,6 juta pengguna pada tahun 2007 dan terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 2021 dilaporkan bahwa masih ada sekitar 64,7 juta pengguna aktif di Second Life. Dengan Web Tribunal kemudian menyatakan bahwa pada tahun 2023 terdapat rata-rata harian 200.000 pengguna yang tersebar di 200 negara. Karena meningkatnya rasa ingin tahu mengenai Second Life, pusat berita seperti Reuters dan CNN ini mendirikan Biro Second Life. Dengan Reuters mendirikan reporter avatar penuh waktu di dunia Second Life. Ya, jurnalis arus utama melaporkan banyak cara. Second Life mulai meniru kehidupan nyata, seringkali berfokus pada faktor kebaruan yang pasti mencakup tema seks, kekerasan, dan juga keuntungan finansial. Dalam kesehariannya di dunia Second Life, jurnalisme cetak dipraktekkan oleh warga atau reporter yang berpartisipasi aktif di Second Life. Reporter di Second Life bekerja di lingkungan web 3 dimensi, di mana kebenaran dan kecerdikan seringkali dianggap kabur, gitu ya. Nah, meliput kegiatan dan inovasi warga serta beragam budaya di subkultur di dunia maya. Wartawan ini kemudian menolak obsesi jurnalisme arus utama terhadap kenyataan dan memilih verifikasi di dunia nyata dibandingkan pemeriksaan fakta tradisional. Selain adanya majalah, blog, biro berita, podcast, dan stasiun televisi, terdapat 3 surat kabar yang aktif di Second Life, ya. Ada Alphaville Herald, Metaverse Messenger, dan juga Second Life Newspaper yang saat ini berkembang pesat dalam realitas virtual ini. Ketiga surat kabar tersebut gratis dan tersedia di Second Life dan juga melalui internet. Namun, selain pemanfaatan yang dilakukan oleh CNN dan Reuters, penggunaan Second Life juga dilakukan oleh media konvensional seperti BBC yang membuat news screen di Second Life, kemudian ada pembuatan virtual Laguna Beach yang dilakukan oleh MTV, dan hingga penggunaan VR oleh delegasi dari Climate Change Conference ke-26 di Media Center. Nah, kemudian seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Metaverse adalah rumah bagi beragam pengalaman digital yang tentu saja kompatibel dengan berbagai bentuk jurnalistik seperti jurnalisme virtual reality, teknologi yang memungkinkan kita melihat alam semesta imajiner atau reproduksi dari dunia nyata, lalu kompatibel juga dengan jurnalisme augmented reality, tampilan virtual baik 2 dimensi dan juga 3 dimensi
yang memberi tambahan apa yang kita lihat berupa lapisan konten digital ke dunia nyata, serta transaksi mata uang digital atau investasi NFT. Ya. Lalu sehubungan dengan penerapan di Indonesia, faktor atau tantangan apa saja yang menghalangi jurnalis Indonesia untuk dapat mengoptimalkan teknologi metaverse? Pertama adalah perlu peningkatan kapasitas sumber daya alam. Ya, dalam menyikapi perkembangan jurnalis metaverse ke depan, industri media harus segera berbenah diri dan dituntut adaptif jika tidak ingin tertinggal. Saat ini pelaku media seperti jurnalis harus mampu melakukan segalanya, baik multitasking dan juga memiliki banyak kemampuan atau multi-skilling. Ya. Artinya jurnalis saat ini harus menyadari berbagai tuntutan dan tantangan kerja yang semakin dinamis, adaptif, dan kompetitif. Tidak hanya bisa menulis, mewawancarai, melaporkan langsung, mengumpulkan berita, meneliti, tetapi seorang jurnalis juga harus mampu memiliki kemampuan untuk mengedit konten untuk berbagai format. Keterampilan digital seperti mengelola media sosial dan lain sebagainya. Bahkan asosiasi jurnalis seperti PWI menyatakan bahwa jurnalis harus mengembangkan dirinya dan harus multitask yaitu mampu menghasilkan produk jurnalistik dan dalam berbagai format seperti foto, video, teks dengan tujuan untuk menarik perhatian halayak jika ingin terus eksis di dunia era digital dan tidak tergerus oleh zaman. Hal serupa juga terjadi ketika metaverse benar-benar akan diterapkan. Yang namanya jurnalis, editor, staf redaksi, atau pelaku media secara keseluruhan harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar mereka bisa beradaptasi dengan teknologi yang dibutuhkan yang mendukung metaverse. Mulai dari cara penggunaan alat, proses produksi, hingga proses presentasi dan distribusi di ruang metaverse. Lalu berikutnya adalah infrastruktur digital. Metaverse membutuhkan berbagai peralatan baru yang tidak hanya pada aspek produksi, tapi juga peralatan untuk liputan, presentasi, dan sebagainya. Misalnya untuk proses peliputan dan proses di meja redaksi diperlukan perangkat pendukung agar dapat menghasilkan konten yang dapat dinikmati dalam ruang virtual 3 dimensi oleh penonton. Begitu pula jika halayak ingin mengakses informasi di metaverse, harus memiliki perlengkapan headset, serta kacamata augmented reality dan virtual reality yang tentunya harganya cukup mahal. Ya. Menurut co-founder dan CEO dari Weir Group mengakui mahalnya perangkat ini. Menurutnya saat ini perangkat seperti kacamata ini masih mahal, namun kedepannya akan lebih mudah karena teknologi ini terus berkembang dan perusahaan global seperti Meta dan Apple akan memproduksi perangkat tersebut secara besar-besaran. Ya. Selain perbaikan di sisi media, tantangan lainnya juga soal jaringan. Jika diterapkan, metaverse ini membutuhkan jaringan yang stabil, ya misalnya 5G yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah. Oke. Kemudian tantangan yang terakhir adalah menyusun peraturan atau undang-undang. Upaya ini yang perlu segera dilakukan agar menjadi pedoman dalam pemanfaatan jurnalisme metaverse. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak. Saat ini, pedoman yang digunakan adalah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 dan Kode Etik Jurnalistik. Namun harus diakui bahwa saat ini regulasi tersebut dinilai belum mencakup seluruh permasalahan yang ada di industri media saat ini. Misalnya mengenai masalah etika dan privasi, seperti dalam jurnalisme teknologi lainnya. Jurnalisme metaverse juga melibatkan pertimbangan etika dan privasi yang kompleks ya. Pertanyaan tentang bagaimana mengidentifikasi dan melindungi identitas pengguna di metaverse ini kemudian menjadi semakin penting. Sekian paparan materi hari ini mengenai jurnalisme digital dalam bentuk metaverse. Terima kasih banyak atas atensinya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.